Makanya kami selalu ingatkan, wanita karir bukan dilarang loh ya. Dengan catatan, kerjanya adalah diizinkan suami, kerjanya terhormat. Kemudian yang terakhir, syarat yang kelima yang kami sebutkan adalah, yang kelima adalah istri yang diberi oleh Allah karir lebih, harus meningkatkan ketawaduannya. Kalau tidak, jangan jadi wanita karir. Sebab biasanya begini, kalau sudah wanita itu punya kelebihan ini adalah gampang minta cerai. Lihat, ya biasanya yang suka menuntut gampang cerai itu adalah wanita yang punya kesuksesan. Punya masalah sedikit, cerai saja. Dia bisa membayar untuk menceraikan. Akhirnya nyesel dia nanti. Kalau memang rezeki Allah berikan melalui Anda, yang penting lestari dong rumah tangga kita. Masalah rezeki kadang-kadang jalannya macam-macam loh ya. Rumah tangga kita itu urusan rezeki kadang memang betul melalui seorang suami. Kadang ditutup suami rezekinya melalui istri. Kadang nggak melalui istri, nggak melalui suami. Melalui apa? Anaknya dapat duit banyak. Bisa jadi. Kok pusingnya? Penting bahagia. Nah ini yang bodoh ini kan sudah dikasih rezeki masih nggak bahagia ini. Apakah ayah tiri wajib memberi nafkah anak tiri? Jawabannya adalah ayah tiri tidak wajib memberi nafkah anak tiri karena bukan anaknya. Cuman keterlaluan seorang ayah mau sama ibunya nggak mau nerima anaknya. Ini keterlaluan sekali manusia itu. Kok pelit banget urusan gitu aja pakai hitung-hitungan. Kecuali dia orang fakir. Coba ini. Masa menikah dengan ibunya lalu anak jadi tinggal? Bahkan kita pernah mendengar, aku mau nikah dengan kamu tapi anakmu ketitipkan kepada neneknya. Ini kebodohan, kegilaan. Ngurusi orang itu ada pahalanya, apalagi itu anak daripada istrinya. Wahai, kami sampaikan kepada Anda, kalau Anda menikah dengan seorang janda dan dia punya anak, ketahuilah, jadikan anak itu seperti hadiah. Ustadz aja pengen punya banyak santri, anggap saja santri buat Anda. Lahan pahala buat Anda, wahai para suami. Itu memang bukan anak kamu, tapi anak istrimu. Hormati dia, muliakan, tanda cintamu kepada istrimu. Begitu juga wahai istri, kalau engkau menikah dengan seorang laki-laki sudah punya anak, anggap anaknya seperti anakmu dan maksimal dalam melayaninya. Tanda cinta kasihmu kepada suami. Hidupkan begitu, tolong menolong kok pakai ini anak tiri. Kalau saya itu ipar yang baik, nggak akan, bang, saudara lebih penting. Istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan nggak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Kenapa saya meracuni saudara saya dengan istrinya agar tidak peduli? Kok jelek banget saya? Justru saya akan ngomong, wahai saudaraku, istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, nafkah istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Nggak bisa direndahkan setelah itu. Ini adalah omongan fitnah seperti itu. Kalau ada ipar ngomong begitu, dia pun fitnah. Bu, tugasnya istri cuma ngangkat tangan doa sama Allah. Ibu udah doa belum? Hari ini udah doa belum untuk suami? Lupa, Bib. Salat duha enggak? Salat duha berapa rakaat? 1. Witir kalau 1 mah. Witir aja 3. Berapa? 2. Kalau 2 kata Nabi, bakhil, orang pelit. Minimal 4, itu mau kaya. 2 ya, jangan langsung 4 rakaat, jangan. 2. Saat suami keluar, nih buat Hilma juga. Saat suami keluar mencari nafkah, tugasnya istri duha 4 rakaat, doa kepada Allah. Saat doanya seorang istri nggak akan dihijab sama Allah. Asal ibu tahu, setiap ibu doa untuk keluarga, ibu doa buat suami, doa ibu tidak akan dihijab sama Allah, nggak dihalangi, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Enak nggak jadi wanita? Enak. Jadi jangan pernah ngerasa diri ini kok jadi wanita begini banget, aturannya banyak. Kenapa? Karena wanita sangat terhormat di mata Allah. Saya menyampaikan ini, Nabi yang di dalam hadisnya, dan saya menyampaikan urusan ini. Ini bukan perintahnya Rifki, bukan. Ini perintahnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi ingin dikumpulkan oleh setiap umat, dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang beberapa kali sama teman-teman saya nggak mau bersahabat ini cuma di dunia, saya nggak mau. Tapi saya mau persahabatan ini terus sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Setiap persahabatan membawa di jalan kebaikan, ini satu sama lain bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan.
Ibu sama suami bisa ngasih syafaat, tapi kebanyakan istri nyerumusin suami ke dalam neraka. Maafin bu, Bib, istri lagi. Maaf, sekali lagi maaf. Kenapa? Karena banyak yang dituntut oleh istri, suami nggak sanggup. Karena tuntutannya banyak, akhirnya suami tersebut buka togel. Ini maaf demi Allah nih, maafin. Kenapa? Cari duit sampingan. Minjemin duit 10% balikannya. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena tuntutan seorang istri, akhirnya seorang suami berbuat dosa kepada Allah. Ingat, jangan pernah main-main dengan riba. Arti dari riba tersebut, ingat, hukum daripada riba haram. Barang siapa yang memakan makanan uang haram dengan dari ribanya, sama seperti dia dosa besar sebagaimana dia meninduri ibu kandungnya sendiri. Hati-hati, jangan pernah coba-coba main di bank. Jangan, hidup nggak bakal berkah. Ada uang nggak bakal lama di kantong kita. Bapak ibu nyari duit lama luar biasa, udah kumpulin banyak-banyak buat bayar cicilan. Betul nggak? Betul nggak? Yang harusnya kita kaya, kenapa? Inilah yang diajarkan Nabi, modal dengan yang halal. Ibu punya emas, bapak punya tanah 15 meter, jual, jadiin modal. Kenapa? Itu lebih berkah dibanding kita harus ke bank. Nggak ada judi yang menjanjikan, nggak ada, demi Allah. Orang yang sering banyak main judi nggak akan pernah kaya, melainkan akan dimiskinkan oleh Allah. Nggak akan. Bib, siapa bilang saya setiap masang kena? Iya, itu namanya istidrot. Tahu istidrot? Tahu? Ibu amal, ibadah tetap nggak diterima sama Allah. Ibu nggak mau, bapak nggak mau. Bukan ibu bapak yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang menyibukkan kita. Jadi urusan dunia, Allah jauhin kita dari Allah. Na'udzubillahi min. Itu hati-hati. Jangan pernah coba-coba. Saya punya suami Ustadz, dia tidak memberi nafkah, punya uang malah beli rokok. Ibu cinta mati Ustadz. Ya udah maafin aja, selesai. Tapi kalau bicaranya masalah hukum, maka kita akan bahas. Sekarang kita bahas satu persatu. Ini suami kena berapa pasal? Kewajiban seorang suami yang merupakan hak seorang istri ada 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dia tidak memberikan makan, dia tidak memberikan pakaian, dia tidak memberikan tempat tinggal yang layak, dia tidak memberikan perhatian, dia tidak memberikan pendidikan. Berarti kena 5 pasal. 2, dia mestinya memberikan nafkah ketika dia bekerja, malah dia tidak memberikan nafkah. Justru siapa yang menanggung belanja keluarga itu? Istrinya. Kena dia pasal kedua. Dia sudah memakan harta orang lain. Ketika uang istri itu Anda makan, wahai suami, akadnya apa? Apakah pinjam meminjam? Apakah itu hibah? Apakah itu gadai? Apa akadnya? Maka ibu, perempuan, kakak, istri, kalau uang mau dipakai suami, tanya dulu, ini akad perjanjiannya apa? Apakah pinjam? Kalau pinjam mesti dikembalikan. Di dalam gaji bapak punya gaji, ibu punya gaji. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi di dalam gaji ibu tidak ada hak bapak. Hati-hati para istri, saya bilang, yang punya prinsip duit aku, duit suami, duit aku. Jadi suami kok takut sama istri? Gimana ceritanya antum ini? Ajarkan dia, kasih tahu syariat yang benar. Kenapa? Saya sering lihat para suami diatur sama istrinya. Akhirnya tidak bisa sedekah sama ibu kandungnya. Tidak bisa sedekah sama keluarganya. Mau masukkan kota amal tidak punya duit. Mau beramal soleh tidak bisa. Apa? Semua duit dah habis untuk istri. Antum kepala keluarga. Jangan lupa antum singanya. Ajarkan dia pelan-pelan. Doakan dia. Maka supaya antum punya izzah. Jadi suami punya izzah. 2 pesan saya. Antum jaga kuat-kuat.
sholat subuh lebih awal. Antum tidak akan punya izzah di mata istri kalau antum suka kesiangan. Sorry ya, gimana mau bangun keluarga, bangun bisnis, bangun perusahaan, bangun subuh aja antum masih berantakan. Yang kedua, jangan bawa duit haram ke keluarga. Itu sumber malapetaka, sumber kehancuran keluarga antum. Istri jadi makin bengal, udahlah sifatnya bengkok. Antum bawakan duit haram, makin bengkok. Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullah. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu. Maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku. Lupa dengan semua.